Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika atau pendekar Slebor mendapat serangan dari Yaksa, murid dari Ki Lantageni. Gerangan apa yang membuat Yaksa melakukannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau sengaja memukulku untuk menyelamatkanku, ucap pemuda itu. Suaranya lebih terdengar seperti berkata pada diri sendiri. Yaksa yakin itu, sebab dia tak merasakan dadanya mengalami luka. Pemuda yang diajak bicara seperti tak peduli perkataan Yaksa barusan. Matanya menyelidik tajam ke arah asal luncuran pisau terbang tadi. Merasa yakin kalau si pelempar gelap sudah tak ada lagi di tempatnya, Andika segera menghampiri pisau terbang tadi. Ada yang ingin menyampaikan pesan padamu dengan cara keji, kata Andika sambil menimang-nimang pisau terbang yang baru diambilnya. Pada tubuh pisau, Andika menemukan secarik kain. Dia yakin kain itu semacam surat dan dugaannya tak meleset. Ketika potongan kain kecil itu dibentang, ditemukannya tulisan. Apakah kau tak tahu kalau dalam gundukan tanah di dekatmu terkubur jasad Ki Lantageni? Ki Rawerontek telah bangkit kembali. Dialah yang telah mengirim Ki Lantageni ke dalam kubur. Apakah tahu niat Ki Rawerontek yang ingin menguasai Buleleng? Selesai membaca pesan dalam surat itu, kening Andika mengernyit. Sehimpun pertanyaan pun menyeruak di benaknya. Seperti juga Ki Lantageni ketika disantuni Artapati, Andika pun bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Ki Rawerontek atau Artapati bisa bangkit kembali? Sepengetahuannya, orang itu tidak akan bisa bangkit sendiri. Harus ada orang lain yang membantunya dengan darah perawan seperti pembangkit hidup. Selain itu, hatinya juga jadi penasaran pada si pengirim pesan. Siapa sesungguhnya orang itu? Kenapa kau tak bilang padaku kalau gundukan itu adalah kuburan gurumu? Tanya Andika selesai meremaskan kain di tangannya. Apa pedulimu? Yaksa balik bertanya dengan nada sinis. Tak dipedulikannya tindakan Andika yang membebaskannya dari incaran maut pisau terbang tadi. Apa peduliku? Kalau kau cepat memberitahu tentang kematian gurumu, tentu aku akan... Andika mengetikkan ucapan. Sudahlah, tak ada gunanya berdebat denganmu. Pendekar Slebor segera berbalik, hendak pergi meninggalkan Yaksa. Mau kemana kau? Tanya Yaksa. Apa pedulimu? Karena bisa saja justru kau yang telah membunuh guruku, tuding Yaksa. Lelaki itu bangkit cepat. Siapa namamu? Apa pedulimu? Ulangi Andika seraya melangkah acuh. Yaksa mencoba menyusul, hendak menghadang. Tapi belum lagi tubuhnya tiba, pendekar muda itu sudah menghilang dengan gerakan kilatnya. Andika kini tiba di kerajaan Buleleng. Keputusan untuk datang ke istana Cokorde Ida Bagus Tanca, Raja Buleleng,
ditetapkannya setelah menebak-nebak maksud kalimat terakhir dalam surat kain. Jika kalimat itu menyatakan bahwa Artapati atau Ki Rawerontek hendak menguasai Buleleng, maka sudah bisa dipastikan datuk sesat itu akan mencoba menguasai istana sebagai pusat pemerintah terlebih dahulu. Kalau pihak istana runtuh, maka kerajaan pun terkuasai. Itu berarti seluruh wilayah Buleleng akan dikuasai. Di pintu gerbang, dua penjaga yang sudah mengenal Pendekar Slebor ketika dulu hendak ditangkap akibat fitnah salah seorang keluarga kerajaan, segera memberi hormat dengan tata cara prajurit. "Ada perlu apa, Tuan Andika?" tanya salah seorang prajurit ramah dan sopan. "Aku hendak berjumpa Cokorde. Ada hal yang harus dibicarakan dengan beliau," saut Andika tak kalah ramah. Si prajurit mengangguk. "Baik, Tuan Andika, kalau begitu, mari ikut hamba," ajak prajurit langsung melangkah ke pelataran istana. Dan Andika pun mengikuti. Setelah melintasi taman depan istana, serambi, dan beberapa ruang besar, barulah mereka tiba di satu ruang makan keluarga istana. Cokorde tampak baru saja menyelesaikan makan siang bersama keluarga besarnya. Betapa gembiranya Cokorde menyambut kedatangan Pendekar Slebor. Dijabatnya tangan pemuda itu hangat, dan belum lagi Andika beramat tamah, Cokorde sudah memintanya untuk makan siang. Lelaki berusia sekitar 70-an dan bertumbuh agak pendek gemuk itu mengantarkannya ke meja makan. Wajah Raja Buleleng yang tampak putih bersih dengan kumis rapi itu tampak selalu dihiasi senyum ramah. Sementara itu, beberapa pejabat istana yang kebetulan mendapat undangan makan siang menjadi terheran-heran. Selama ini, tidak ada seorang pun yang disambut demikian hangat oleh Cokorde. Tapi, anak muda berpenampilan kampungan itu justru diperlakukan lebih akrab ketimbang seorang sahabat raja. Dalam hati masing-masing, tentu saja bertanya-tanya, siapa sesungguhnya anak muda itu? Memang, dalam adat istiadat keluarga Cokorde Ida Bagus Tanca, seorang kesatria sejati yang sudi mengorbankan hidup dan mati demi kebenaran amat dihormati. Nilai-nilai itu diwarisi turun-temurun pada keluarga kerajaan. Di samping karena memegang teguh aturan adat dalam Tri Pepali, di mana seseorang harus bersikap kesatria, mereka juga merasa sebagai keluarga keturunan para kesatria Buleleng. Mendapat tawaran makan siang dari Cokorde, Andika merasa tertimpa rejeki nomplok. Sejak pagi tadi, perutnya memang belum disentuh makanan. Untuk langsung mengiyakan tawaran baik ini, hatinya agak risih. Maka dia bersandiwara sedikit, berpura-pura menolak. "Maaf Pak Kinda, bukannya menolak, tapi..." Pendekar Slebor sengaja memutuskan kata-katanya agar Cokorde menyelanya dengan memaksa untuk makan. Tapi sungguh mati, jawaban Cokorde ternyata jauh di luar perkiraan Andika. "Kenapa? Apa kau sudah makan?" "Yah, kalau begitu, aku tak bisa memaksa," kata Cokorde sambil menepuk-nepuk bahu Pendekar Slebor. "Sial," maki Andika dalam hati, apa sekali nasibnya hari ini. "Kalau begitu, mari kita ke ruang anjang sana. Bukankah kau hendak membicarakan sesuatu padaku?" ajak Cokorde sekaligus menduga maksud kedatangan Andika. Andika hanya bisa mengangguk dan berpura-pura tidak kecewa. Apa mesti dia merengek-rengek meminta agar tawaran makan siang Cokorde diulang lagi? Kini mereka berjalan akrab pesisian ke ruang yang dimaksud. Sebelum tiba di sana, salah seorang pati, Iwayonama, yang ikut dalam usaha penangkapan Andika dulu, datang menghadap Cokorde dengan tergopoh-gopoh. Pati Iwayonama adalah lelaki berusia sekitar 40 tahun.
badannya kekar berotot. Dia tampak semakin gagah dengan sebilah keris pusaka di pinggang. Wajahnya garang meski tampak kumis melintang. Apalagi kalau memperhatikan alis matanya, lebar menyatu pada pangkalnya. Sinar matanya memancarkan semangat berkobar sesuai jabatan kepala prajurit istana. "Ampun Paduka," ucap Pate itu pada Cokorde. "Ada seseorang tak dikenal ingin menghadap Paduka." Dia begitu memaksa. Sewaktu beberapa prajurit hendak mencegahnya, orang itu mengamuk. Karena tak ingin bertindak gegabah, maka hamba harus melaporkan hal ini pada Paduka. Apakah hamba harus menindaknya? "Apa dia menyebut-nyebut namanya?" serga Andika, tanpa mau tahu kalau telah mencela ucapan yang baru hendak dikatakan Cokorde. Pati Iwayan Rama yang baru melihat kehadiran pendekar Slebor ini sesaat menatap Andika dengan sinar mata menyapa. "Aku tidak tahu Andika, jangan lagi nama orang itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya pun begitu membingungkan, dan lagi penampilannya begitu mengerikan." Andika langsung mengenitkan dahi. Rupanya peringatan dalam surat kain memang bukan hanya isapan jempol. Siapakah sosok mengerikan itu? Untuk kepastiannya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.